Assalamualaikum semuanya, kami dari kelompok 7 yang berisikan Muhammad Rifki Maulana, Muhammad Dwi Saputra, Muhammad Zaki Maulana, dan saya sendiri, Dava Gilang Ramadan, akan menjelaskan tentang uji statistik non-parametrik Wolf-Wolfowitz. Jadi apa itu Wolf-Wolfowitz? Wolf-Wolfowitz adalah uji statistik non-parametrik yang menguji apakah dua sampel independen berasal dari populasi yang sama. Uji ini dilakukan dengan menganalisis jumlah urutan nilai dari masing-masing kelompok dalam data yang telah digabungkan dan diurutkan. Metode ini tidak memerlukan asumsi distribusi normal sehingga cocok digunakan untuk data yang tidak memenuhi syarat uji parametrik. Berikut adalah tujuan uji Wolf-Wolfowitz. Uji Wolf-Wolfowitz bertujuan untuk menguji homogenitas antara dua sampel independen dan menilai keacakan dalam urutan data. Uji ini juga berfungsi sebagai alternatif dari uji parametrik ketika data tidak memenuhi asumsi normalitas. Alternatif bagi uji parametrik ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi. Dan berikut adalah syarat pengujian. Yang pertama adalah data berasal dari dua sampel independen. Kedua, skala data minimal ordinal. Ketiga, nilai-nilai dapat digabung dan diurutkan. Keempat, tidak memerlukan asumsi distribusi normal. Prosedur uji Wolf-Wolfowitz. Tahapan pengujian Wolf-Wolfowitz adalah sebagai berikut. 1. Menentukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. H0, kedua sampel berasal dari populasi yang sama. Tidak ada perbedaan nilai-nilai pada sampel pertama dan kedua. H1, kedua sampel berasal dari populasi yang berbeda. Nilai-nilai pada sampel pertama berbeda dengan sampel kedua. Kedua, menetapkan taraf signifikansi. Biasanya menggunakan alfa 1%, 5%, atau 10%. Ketiga, gabungkan nilai-nilai pada sampel pertama dan kedua, kemudian urutkan nilai tersebut dari yang terkecil. 4. Menghitung run R. Setelah mengurutkan data gabungan, hitung run atau banyaknya urutan berdampingan. Pada dasarnya, uji bekerja dengan melihat urutan-urutan observasi yang sama dalam sampel. Jika urutan observasi yang sama tidak terlalu sedikit atau tidak terlalu banyak, maka bisa kita katakan bahwa sampel tersebut acak. Urutan observasi yang sama ini juga disebut dengan run. Sebagai kontef, kita melempar koin 10 kali dan hasilnya adalah angka-angka gambar angka, gambar-gambar-gambar-gambar, angka-angka. Dalam contoh ini, banyaknya run adalah 5. Run pertama terdiri dari 2 angka, run kedua terdiri dari 1 gambar, run ketiga terdiri dari 1 angka, run keempat terdiri dari 4 gambar, dan run kelima terdiri dari 2 angka. Dan kelima, statistik uji dan pengambilan keputusan. Untuk sampel kecil, N1 dan N2 lebih kecil dari 20. Setelah memperoleh jumlah run, selanjutnya cari nilai run tabel yang bersesuaian dengan N1 dan N2. Nilai tabel tersedia pada lampiran di akhir artikel ini, atau pada tabel F di buku Sidney Siegel. Selanjutnya, bandingkan jumlah run R dengan nilai tabel. Jika R lebih kecil dari nilai tabel, maka tolak H0. Untuk sampel besar, N1 dan N2 lebih besar dari 20, karena tabel hanya tersedia hingga N20, maka untuk N yang lebih besar, bisa kita lakukan pendekatan distribusi dengan normal dengan koreksi kontinuitas. Berikut adalah contoh uji Wolf-Wolfowitz manual. Pada tabel berikut memuat perusahaan A yang mengklaim bahwa mesin yang mereka buat memiliki performa yang sama dengan mesin kompetitor. Walaupun harganya di pasaran cenderung lebih murah, untuk membuktikan klaim ini, diambil beberapa sampel secara acak, kemudian performanya diukur. Hasil pengukuran performa adalah sebagai berikut. Apakah klaim perusahaan A benar? Maka pertama-tama kita harus menentukan hipotesis terlebih dahulu, di mana H0 tidak ada perbedaan performa antara mesin dari perusahaan A dan perusahaan B. H1, performa mesin dari perusahaan A berbeda dengan perusahaan B. Selanjutnya, kita menentukan taraf signifikansinya. Di sini kita mengambil taraf signifikansi 5% atau 0,05. Selanjutnya adalah menggabungkan dan mengurutkan data. Dalam gambar berikut, sudah ada tabel yang berisikan data yang sebelum diurutkan dan sesudah diurutkan.
Dari tabel tersebut, kita dapatkan jumlah run atau R adalah 14. Selanjutnya, karena N1 dan N2 lebih kecil atau sama dengan 20, maka nilai R akan kita bandingkan dengan nilai tabel. Dengan N1 sama dengan 11 dan N2 sama dengan 9. Kita peroleh nilai tabel sama dengan 6, di mana nilai tabel ini sama dengan R. Di mana tabel yang dimaksud di sini adalah tabel R. Karena R lebih besar dari nilai tabel, maka keputusannya adalah gagal tolak H0. Dengan demikian, pada tingkat signifikansi 5%, dapat kita simpulkan bahwa performa mesin dari perusahaan A sama dengan mesin dari perusahaan B, sehingga klaim dari perusahaan A bisa dipertanggungjawabkan. Prosedur uji Watt-Wolfowitz. Pertama-tama, atur dalam hal ini meliputi nama variabel yang terdiri dari performa dan perusahaan. Selanjutnya, setting juga values atau kode untuk variabel perusahaan, di mana 1 adalah perusahaan A, 2 adalah perusahaan B. Setelah kita mengatur variabel perusahaan dan performa, kita masukkan data gabungan ke dalam SPSS beserta dengan jenis perusahaannya. Setelah memasukkan data gabungan tersebut, kita akan memilih 2 sampel independen. Caranya, pertama kita klik Analyze pada ujung kiri atas, lalu pilih Non-Parametric Test, kemudian Legacy Dialogs, dan yang terakhir 2 Independent Samples, seperti yang ditujukan pada gambar tersebut. Setelah itu, teman-teman bisa memasukkan variabel performa ke dalam kotak test variable list dan variabel perusahaan ke kotak grouping variabel. Kemudian pada grouping variabel, teman-teman klik Define Group dan isikan nilai grup seperti gambar di bawah. Untuk grup 1 isikan 1, untuk grup 2 isikan 2. Lalu klik Continue, kemudian centang kotak Watt-Wolfowitz runs. Dan setelah itu klik OK. Setelah teman-teman mengklik tombol OK, maka output pengujian akan keluar. Outputnya nanti akan terdiri dari 2 tabel, yaitu tabel frekuensi dan tabel statistik. Pada tabel frekuensi terdapat nilai baiknya sampel pada kedua kelompok. Tabel ini berguna sebagai konfirmasi bahwa jumlah data yang kita masukkan sudah sesuai. Selanjutnya, pada tabel tes statistik terdapat 3 nilai, yaitu banyaknya run, nilai Z, dan p-value. Nilai run terdiri dari output adalah 14, sama dengan perhitungan manual, dan p-value sama dengan 0,955. Karena p-value lebih besar dari 0,05, maka keputusan yang kita peroleh adalah gagal tolak H0. Sehingga pada tingkat signifikansi 5%, kita simpulkan bahwa tidak ada perbedaan performa dari kedua mesin. Kesimpulan dari uji Watt-Wolfowitz merupakan metode non-parametrik yang efektif untuk menguji apakah 2 sampel independen berasal dari populasi yang sama berdasarkan jumlah run dalam data gabungan. Uji ini tidak memerlukan asumsi distribusi normal, sehingga cocok digunakan pada data ordinal atau ketika data tidak terdistribusi normal. Dengan prosedur yang sederhana, namun mampu mendeteksi pola keacakan. Uji ini sangat berguna dalam berbagai analisis statistik, terutama ketika uji parameter tidak bisa diterapkan. Sangat bermanfaat dalam kondisi data non-normal atau data ordinal. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.